Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimina rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, dengan bahasan 50 kaidah yang diambil dari Al-Quran. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-42. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-42. Kaidah yang ke-42 ini adalah berbicara tentang menjaga sumpah. Menjaga sumpah. Sumpah adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ini dalam kitabnya Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid. Beliau menyebutkan bahwa sumpah adalah menyebut yang diagungkan. Menyebut yang diagungkan. Yang dimaksud di sini adalah menyebut yang diagungkan adalah Allah Rabbul Alamin. Dengan lafadz yang khusus. Dengan lafadz yang khusus. Dan biasanya lafadz yang khusus ini adalah dari lafadz-lafadz qasam, sumpah. Lafadz yang khusus ini adalah lafadz-lafadz yang biasa digunakan untuk sumpah. Kalau dalam bahasa Arab itu sering yang disebut dengan sumpah atau qasam didahului dengan huruf wa atau waw. Ini yang sering digunakan oleh bahasa Arab ketika menyebutkan sumpah dengan menyebut yang diagungkan yaitu Allah adalah dengan menyebut sebelumnya dengan huruf waw. Misalnya wallahi, demi Allah. Adapun kalau bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dilarang. Karena Rasul mengatakan man ahlafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah menyebut selain nama Allah, maka ini perbuatan kesyirikan. Sehingga ketika seorang bersumpah dengan menyebutkan yang diagungkan,
ini khusus yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat sumpah di dalam agama Islam itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Sehingga kalimat sumpah ini bukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sembarangan. Kalimat sumpah di dalam agama Islam adalah kalimat yang bukan perkara remeh. Dan dengan itu akan disebutkan ya dalam kaidah yang ke-42 ini, yaitu dengan menjaga sumpah. Dan ini diambil dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 89. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahfadhu aimanakum. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpahmu. Jagalah sumpahmu. Kalau kita melihat secara asal ayat ini atau dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89 ini, yaitu berkaitan dengan kafarat, penebus sumpah. Kita baca ayatnya secara utuh dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-89, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah. Ya, sumpah di sini. Ya, sumpah yang tidak dimaksudkan. Dia akan dijelaskan, tetapi dia akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya adalah ya kafarat penebus dari sumpah tersebut ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat penebus sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, yaitu kamu langgar. Bersumpah kemudian dilanggar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kalian bersyukur. Ini secara utuh di dalam ya sempurna ayat yang ke-89 dari surat Al-Ma'idah. Nah, kita kembali kepada kaidah yang ke-42 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah kalian. Sebagaimana tadi kita sebutkan, sumpah adalah menyebutkan atau di dalam menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan. Yaitu lafadz di sini adalah sumpah
menguatkan sesuatu dengan menyebut yang diagungkan, dan yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti kalimat wallahi, demi Allah. Ya, ini kalimat sumpah. Terus kita diperintahkan dalam ayat ini untuk menjaga sumpah. Apa yang dijaga? Apa yang dijaga di dalam sumpah yang dimaksud? Pertama, kita diperintahkan untuk menjaga sumpah dari 3 hal. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga sumpah. Wahfadhu aimanakum, Allah perintahkan jagalah sumpah kalian. Menjaga sumpah, ya, disebutkan menjaga, ya, sumpah apa? Ya, ada, ya, diatur di dalam agama. Sehingga kita diperintahkan menjaga sumpah dari 3 hal. Pertama, sumpah palsu. Kita diperintahkan untuk menjaga dari apa? Dari sumpah palsu. Sumpah palsu itu yang seperti apa? Ya, sumpah palsu, sumpah dusta. Kamu mencuri ya? Enggak, demi Allah, saya enggak nyuri. Padahal nyuri. Berarti sumpahnya dia sumpah palsu. Kamu, ya, apa misalnya, kamu ngambil sesuatu atau kamu, ya, menipu? Enggak, saya enggak nipu, demi Allah saya enggak nipu. Padahal dia aslinya tahu dia nipu. Ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dan dia mengatakan tidak mencuri, tidak menipu, maka ini adalah sumpahnya adalah sumpah palsu. Maka kita diperintahkan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah kalian, maknanya agar kita tidak bersumpah palsu. Ini yang pertama. Ya. Dan biasanya dalam urusan mau dunia mau urusan akhirat, seringkali seorang ketika rela berani bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ini adalah, ya, bahaya. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya ketika dia bersumpah di dalamnya adalah sumpah palsu. Ya. Dan ini biasanya di dalam dia, ya, menginginkan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu, ada niat untuk mendapatkan sesuatu atau agar sesuatu itu tidak menimpa dia, maka dia berani untuk bersumpah menyebut nama Allah padahal dia sumpahnya sumpah palsu. Ya. Sumpah palsu seperti apa dalam urusan dunia? Macam-macam. Sumpah di dalam mengemban jabatan sama. Demi Allah, saya mengemban jabatan ini, akan aku tunaikan dengan seamanah-amanahnya. Di tengah jalan apa? Enggak amanah. Padahal dia sudah bersumpah. Ya. Bahkan di atasnya Al-Quran lagi. Ngeri lagi tuh. Sudah bersumpah, sudah dihadapkan Al-Quran. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku memegang kekuasaan, aku memimpin, aku akan berbuat seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tidak korupsi. Ini contohnya. Ternyata di tengah jalan, ya, nggak adil. Ternyata di tengah jalan korupsi. Ternyata di tengah jalan nggak amanah. Maka dia telah sumpah apa?
Oh, kalau ini masuknya sumpah yang nanti ketiga. Ya, kalau ini sumpah palsu, maaf, sumpah palsu ini dia melakukan sesuatu tetapi dia sumpahnya itu sebalikannya. Ya, sebalikannya. Ya bisa juga dalam urusan apa? Pekerjaan. Ya. Dia melakukan pekerjaan dengan tidak amanah, kemudian khawatir dia apa? Khawatir dia diberhentikan. Maka dia mengatakan, demi Allah saya amanah. Demi Allah saya enggak korupsi. Demi Allah saya jujur. Maka sumpahnya dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan, padahal dia enggak amanah, padahal enggak jujur, padahal enggak ini enggak itu. Maka dia telah sumpah palsu. Ya. Atau misalnya tentang persaksian. Ya, masuk juga pedagang, masuk juga diantaranya ya kepemilikan. Ini biasanya berkaitan dengan dunia dan juga bisa ya dalam urusan akhirat juga bisa. Ya. Tetapi banyak ya yang terjadi dalam sumpah palsu ini dalam urusan dunia. Misalnya ya dalam urusan kepemilikan. Ini ada yang ngaku ya padahal bukan punya sendiri. Demi Allah ini punya saya. Ya. Padahal tahu bukan punya dia, cuman dia melafadzkan kalimat ya yang diagungkan yaitu Allah, maka sumpahnya itu sumpah palsu. Atau dalam persaksian juga sama. Ya, saya bersumpah demi Allah saya enggak bohong. Orang ini yang nyuri. Padahal enggak. Tapi dia sudah mengucapkan sumpah. Ngeri coba. Padahal enggak pernah ngeliat. Ya. Padahal dia enggak pernah ketemu. Cuman karena ada diiming-imingi dunia, berani bersumpah menyebut nama Allah, tetapi sumpahnya sumpah palsu. Ya. Padahal apa? Ya, ini termasuk sumpah palsu dan hukumnya adalah dosa besar. Ya. Dalam berdagang misalnya, ya, modalnya 50.000, dijual 100.000, ada yang nawar 80.000. Ini modal saya nggak dapat. Ya minimal 90 saya lepas. 80 belum dapat. Modal aja belum dapat. Sumpah. Demi Allah. Wah, sudah bohong menyebut sumpah nama Allah lagi. Ngeri ini. Ini sumpah palsu. Dan ini masuk ke dalam dosa-dosa besar, jemaah. Walaupun itu cuma ngomong. Karena tadi ketika dia bersumpah, yaitu sumpah palsu, dia menginginkan agar mendapat manfaat. Atau agar menolak mudarat. Dia tahu yang korupsi, dia tahu yang nggak benar, dia tahu yang nyuri, tapi dia bersaksi demi Allah saya nggak mencuri. Sumpah palsu. Kenapa dia berani bersumpah nama Allah? Karena dia menginginkan agar nggak masuk penjara misalnya. Dia biar nggak dihukum. Ya. Maka ini adalah sumpah palsu. Dan niatnya biasanya agar dapat manfaat atau biar mudarat nggak menimpa dia. Kemudian dia rela berani untuk mengatakan sumpah palsu. Ya. Padahal ya, ketika dia mengatakan demikian sumpah palsu itu, ya masuk dosa besar, ringan demi Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, ternyata ya itu adalah sumpah palsu. Maka ingat bahwa azab akhirat itu lebih pedih dari azab dunia. Maka jangan sampai kita menggadaikan tentang apa? Tentang sumpah ini karena urusan dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As.
Semoga Allah meridhoinya. Ja'a a'rabiyun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah suatu ketika ada orang Arab Badui datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasul, sebutkan apa itu dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ada yang dosa kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang besar banget. Ini masuk kepada dosa-dosa besar. Karena nanyanya dosa besar, bukan dosa ringan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah. Yang pertama Rasul menyebutkan dosa paling besar adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allahu Rabbul Alamin. Apa makna menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah menduakan Allah dalam ibadah. Contohnya gimana menduakan Allah dalam ibadah? Ibadah yang Allah perintahkan tapi dia niatkan untuk yang lain. Ya, untuk yang lain juga macam-macam. Untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, atau untuk mendapatkan pujian manusia, itu juga masuk syirik. Walaupun tingkatannya ya ada bertingkat-tingkat. Ya. Ketika dia menyembelih, dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal barusan sholat, selesai sholat nyembelih, ya, kemudian dia sembelihannya dia larung dengan mengharapkan kedekatan dengan penghuni atau ya penunggu penguasa laut. Ya. Maka ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Allah sebutkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah untuk Allah. Lah ini enggak. Padahal barusan salat untuk Allah, giliran menyembelih dia persembahkan untuk selain Allah. Maka ini bentuk kesyirikan. Maka ini bentuk kesyirikan dan ini termasuk dosa besar. Summa uququl walidaini, yang keduanya Rasul mengatakan uququl walidain. Termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena orang tua di dalam kita, orang tua itu memiliki jasa besar untuk kita. Untuk apa? Untuk kita. Kenapa? Orang tua telah berjasa banyak. Ya. Sehingga ketika seorang durhaka atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang tua, itu sudah masuk ke dalam durhaka kepada orang tua. Makanya Al-Quran menyebutkan fala taqul lahuma uff, dan janganlah kalian mengucapkan uff kepada orang tua. Uff ini seperti inilah, begitu. Kalau bahasa kita begitu. Ya, le beliin minyak goreng le. Ini sudah masuk durhaka. Walaupun tingkatannya ya bertingkat-tingkat, ada yang menyakiti lewat fisik, ada yang ada yang sampai ada yang membunuh, naudzubillah. Ya, makanya Allah sebutkan ini kalimat paling ringan. Seandainya ada yang lebih ringan dari ini disebutkan, tapi ini paling ringan. Ya, nyakitin hatinya. Ya, ini termasuk dosa dosa besar, uququl walidain. Padahal Allah perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Apalagi orang tua sudah tua. Orang tua sudah tua lagi, lebih lagi. Gimana orang tua tuh cerewet banget kok.
Orang tua itu ngeyel banget, walaupun orang tua cerewet atau orang tua ngeyel. Tapi ingat bahwasanya orang tua punya jasa besar. Punya jasa besar untuk apa? Untuk anaknya. Maka ingat-ingat jasanya. Kalau ingatnya kekurangannya, akhirnya jadi benci terus. Ingat dengan kebaikannya. Ingat ketika kita kecil, siapa yang memberikan perhatian ke kita, siapa yang memberikan nafkah, yang ngasih makan, yang bekerja siang malam. Ya. Bagaimana kalau orang tua nggak tanggung jawab? Ya, orang itu tanggung jawab orang tua. Orang tua punya tanggung jawab, anak juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua baik sama anak, sebagaimana tanggung jawab anak baik sama orang tua. Kalaupun orang tua nggak baik ke anak, tetap tanggung jawab anak itu nggak gugur karena orang tua nggak baik. Kemudian Rasul melanjutkan, qala summa mada ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh orang Arab Badui tadi, terus dosa apa lagi ya Rasul? Al-yaminul ghumus. Yang ketiga adalah al-yaminul ghumus, sumpah al-ghumus. Qultu wa ma al-yaminul ghumus. Orang Arab Badui pun tadi mengatakan, apa itu yaminul ghumus? Qala alladhi yaqtati'u malam ri'im muslimin wa huwa fiha kadhib. Dia berniat untuk memutus harta orang muslim, harta orang lain dengan cara dusta. Di antara cara dusta itu sumpah. Demi Allah itu bukan punya dia, padahal punya orang itu, tapi dia ingin memutus itu. Ya, maka ini termasuk dosa besar. Maka ini yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga sumpah adalah dengan kita tidak sumpah palsu. Yang kedua, menjaga sumpah, wahfadhu aimanakum, jangan banyak bersumpah. Jangan sering-sering atau banyak-banyak bersumpah. Karena ini kalimat ini bukan kalimat-kalimat yang biasa. Sehingga kita dilarang untuk banyak bersumpah. Kecuali memang ada keperluan, ada manfaat, maslahat. Ya. Tapi kalau memang ini biasa, jangan bermudah-mudahan untuk sumpah. Ya. Ya. Ini punya kamu, iya benar, sumpah demi Allah. Orang kecuali memang ada maslahat. Ya, orang itu kan nanya, ini punya kamu. Jawab aja, iya punya saya, selesai. Nggak harus sumpah. Ya, kecuali kalau memang mudarat dan harus dia mengucapkan sumpah, ya nggak masalah. Tapi ini dikit-dikit sumpah. Ya, dikit-dikit bersumpah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena banyak bersumpah akan menjatuhkan diri ke dalam dusta. Banyak bersumpah itu akan menjatuhkan diri kepada dusta. Kenapa? Karena sering dan banyak bersumpah, nanti lama-lama dusta pun dia bersumpah, gitu maknanya. Kecuali memang dalam kondisi yang harus bersumpah, nggak masalah, silahkan. Seperti dituduh mencuri, seperti dituduh korupsi, seperti dituduh mengambil hak orang lain, silakan. Kalau memang dia dibutuhkan mengucapkan sumpah untuk membela diri, nggak apa-apa. Ya. Tetapi ingat, di dalam kita, dalam kehidupan di dunia, janganlah mudah-mudahan untuk bersumpah. Ya, ini menjaga yang kedua. Ya. Boleh nggak bersumpah dalam kebohongan tapi ada maslahat, ada manfaat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, laisal kadzdzabul ladzi yasluhu bainan nas
Dusta itu secara asal dilarang di dalam Islam, dusta. Termasuk sumpah, dusta. Ya. Fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Ya, baik itu dalam apa? Dalam menumbuhkan kebaikan atau melakukan kebaikan. Kemudian qulat Ummu Kulthum walam asma'hu bi yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu nasu innahu kadhibun illa fi thalath. Tetapi dibolehkan orang itu bersumpah dalam 3 hal. Bersumpah yang dia aslinya ya enggak benar, sumpah dusta. Ya, apa di antaranya? Ketika lagi mendamaikan 2 kubu yang berselisih. Ya. Ketika mendamaikan 2 kelompok yang berselisih. Ya, antara kelompok A dan kelompok B. Sehingga ketika ini tidak didamaikan akan menjadi berat dan akan menjadi masalah dan akan menjadi besar masalahnya. Maka boleh dia bersumpah untuk mendamaikan walaupun dia berdusta dalam sumpahnya. Contoh, mereka kelompok A kemarin ngomong ke saya, mereka itu nggak pengen ribut, mereka itu pengen damai, mereka itu ya menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada kalian bahwa mereka itu pengen ketemu, pengen damai, demi Allah. Padahal nggak ketemu, padahal nggak menyampaikan, tapi niatnya untuk mendamaikan. Kemudian ngomong ke kelompok B juga sama. Kira-kira kalau ketemu enak nggak? Enak. Yang tadinya kalau ketemu mau pukul-pukulan, ketika ketemu aman. Kenapa? Karena sudah ada yang berusaha mendamaikan, yang dia berdusta, ya, tetapi dusta ini untuk mendamaikan, termasuk sumpah. Ini boleh. Ya, ini dibolehkan. Bukan harus berarti harus sumpah bohong, enggak, dibolehkan dalam mendamaikan ya orang yang yang bermasalah, berseteru lah begitu. Berseteru untuk keributan dan seterusnya. Atau yang kedua, ya, wal harb, dan di dalam peperangan. Ketika perang boleh seorang berdusta, termasuk sumpah dusta, perang, dalam keadaan perang. Ngomong ke orang musyrikin, ngomong ke orang-orang yang kafir ketika mau perang sama orang muslim misalnya. Dia ngomong, saya ngelihat orang-orang muslim di sana 5.000. Padahal jumlahnya 1.000. Jumlahnya 1.000. Ya. Demi Allah saya ngelihat mereka jumlahnya 5.000. Udah mendingan kalian pulang aja. Atau minta damai. Biar enggak jadi peperangan. Nah ini boleh. Ya. Orang kan dengar banyak kan sudah mentalnya udah ngedon dulu. Wah, kalah ini saya. Kalah nih kita. Kalah jumlah ini kita. Nah, atau disebutkan wa haditsu rajuli imra'atahu wa haditsu imra'ati zaujaha, atau dia bersumpah ya yang dia ingin menjadikan hubungan suami istri itu semakin baik. Aslinya misalnya masaknya tuh nggak enak misalnya. Ya. Jarang masak atau mungkin nggak bisa masak. Kemudian suatu ketika masak nggak enak, tetap nggak enak. Wah, ini masakan kamu demi Allah enak, saya baru ngerasain ini. Selama ini kamu masaknya kurang, sekarang enak banget demi Allah. Nah, ini untuk apa? Untuk menjadikan keharmonisan. Ya, walaupun juga nggak harus begitu, boleh. Ya, begitu. Kan senang, masya Allah. Perasaan rasanya biasa aja, ya buat kamu biasa, buat saya luar biasa.
Wah, itu istri kalau digituin, Masya Allah, langsung dia melayang. Nah, ini untuk mempererat hubungan. Atau juga suami, istri istri bersumpah. Ya. Mas, demi Allah, Mas, jenengan ini suami yang tanggung jawab, Mas. Padahal ya mungkin ya biasa aja aslinya lah, biasa. Tapi ini untuk mendekatkan ya keluarga atau mendekatkan antara suami dan istri, ya maka ini boleh. Nah, tetapi ingat, jangan sering-sering bersumpah. Ya, kenapa tadi? Ya karena kita dilarang banyak bersumpah. Ya, dilarang banyak bersumpah tadi dalam urusan urusan dikit-dikit sumpah. Ya, ditanya istrinya, Mas itu gasnya masih ada nggak, Mas? Masih ada, sumpah demi Allah. Wah, nggak macem begini, nggak pas. Ditanya gasnya masih ada, sampaikan aja masih. Ya, nggak usah tambah sumpah. Kenapa? Karena memang nggak perlu. Dan kita juga dilarang banyak-banyak bersumpah. Ya. Nah, lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harusnya orang yang banyak bersumpah itu Rasul harusnya. Karena apa? Karena Rasul membawa wahyu. Rasul menyampaikan risalah. Rasul menyampaikan Al-Quran, menyampaikan tentang syariat Islam. Harusnya Rasul yang banyak-banyak bersumpah. Tapi Rasul kan juga tidak banyak bersumpah. Para Rasul dikit-dikit ketika menyampaikan demi Allah, Allahi, kan enggak juga begitu. Ya. Padahal Rasul berdakwah itu kurang lebih 23 tahun. Yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perkara-perkara yang gaib, kejadian-kejadian hari kiamat. Tapi kita tidak banyak mendapati Rasul banyak bersumpah di sana. Kenapa? Karena memang kita diperintahkan, Rasul diperintahkan, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpahmu. Ya. Ada Rasul bersumpah tapi nggak banyak. Ya. Ada Rasul bersumpah tapi nggak banyak disebutkan. Ya. Dalam kitab ini juga, ya, katakan oleh penulis kurang lebih 80-an. 80-an Rasul bersumpah. Padahal Rasul dakwah setelah mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada umatnya 23 tahun. Berarti kalau 80-an nggak banyak. Karena 23 tahun. Nah, kadang-kadang orang hari ini dikit-dikit sumpah, jualan ya diri sumpah, ya. Walaupun memang benar, sumpah demi Allah, saya ini modalnya 50.000. Enggak harus sumpah walaupun benar. Ya. Wong dia kan nanya, nawar. Ya. 80.000 ya. Sumpah demi Allah, belum dapat. Sudah nggak sumpah demi Allah, sampai belum dapat. Nggak usah banyak sumpah, maknanya begitu. Ya. Dan Rasul tidak banyak bersumpah dalam dakwahnya. Harusnya kalau kita mau banyak-banyakan sumpah, ya Rasul orang yang paling banyak bersumpah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menjaga sumpah, wahfadhu aimanakum, tidak menyalahi sumpahnya. Nah ini, tidak menyalahi sumpahnya. Ya. Tadi orang yang bersumpah, ya, tetapi menyalahi, ya, akan kerja dengan amanah tapi enggak amanah, ini menyalahi sumpah. Ya. Bagaimana kalau bersumpahnya itu maksiat? Ya, demi Allah. Ini contohnya. Demi Allah. Ya, nanti kalau saya menjabat, saya mau korupsi. Ini nggak boleh dilanjutkan walaupun sudah bersumpah. Kenapa? Dalam hal maksiat. Dalam hal maksiat tuh nggak boleh. Tapi kalau sumpah dalam urusan-urusan yang manfaat, ya, maka dilihat dulu.
Kalau memang yang manfaat itu dia berhenti, tidak melanjutkan sumpahnya, ya sudah. Yang penting jangan menyalahi. Misalnya, aku bersumpah demi Allah tidak akan masuk rumah. Ini kan rugi sendiri, kemana? Ya kan, ini kan rugi sendiri. Aku bersumpahnya nggak mau masuk rumah, ya, maka ini rugi sendiri. Maka jangan dilanjutkan. Ya. Tapi ini kalau nggak berhenti, ini saya menyalahi sumpah saya dong kalau saya tetap masuk rumah. Ya maka diputus, tetap masuk rumah. Ya, tetap masuk rumah. Ya. Dan di sini ada ada kafaratnya, tebusannya. Ya. Dengan apa itu? Tadi dalam ayat yang kita baca, ya, dalam surat Al-Maidah ayat ini, ya, 89 tadi, maka dia telah menyelisih sumpahnya. Ya. Dia bersumpah tidak menyentuh istrinya, ya rugi. Ya rugi. Akhirnya kalau dia bersumpah, aduh ternyata nyesal dia udah bersumpah. Kalau dia nggak nyentuh, ya rugi. Kalau dia menyalahi, ya nanti khawatir ya menyalahi sumpah, maka ketika itu dia rugi seperti itu, ya, maka dia harus harus memutus kalau memang dia rugi, ya. Tetapi ingat, dia harus menebus sumpahnya. Dengan apa tadi? Memberi makan 10 orang. Ya. Kalau nggak ada, bisa memberi pakaian. Pakaian sama makanan mahalan mana? Makanan. Kalau 10 orang, satu orang misalnya taruhlah 20.000. 20 kali 10 200.000. Kalau 10 orang pakaian bisa 2 juta. Ya. Atau juga membebaskan budak. Ya, nah budak sekarang dapat di mana? Ya. Budak itu bukan pembantu, bukan. Budak itu adalah dari tawanan peperangan. Ya, hari ini pun nggak ada. Ya. Tidak, ya sulit untuk didapatkan budak. Kalau tidak sanggup juga bayar, nggak punya uang, beliin baju lebih mahal, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, jadi jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, wahfadu aimanakum. Kita diperintahkan untuk menjaga sumpah kita. Pertama adalah dengan kita yang menjaga dari sumpah palsu. Yang kedua, jangan banyak-banyak dan bermudah-mudahan dalam sumpah. Kemudian yang ketiga, jangan menyelisih sumpahnya. Jangan menyelisih sumpahnya. Kalau sudah bersumpah, lanjutkan. Kecuali kalau ketika dia lanjutkan tadi bisa membuat mudarat, ya sudah dia ya menebus. Kemudian ya tadi ketika sumpah dalam maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan. Maka ya kewajiban kita adalah ya agar kita ya orang yang banyak bersumpah akan bermudah-mudahan dalam dusta, melanggar sumpah, dan juga perbuatan ini ya bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun menyebut nama Allah, tapi hakikatnya ketika banyak sumpah, ini bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahasan kita di dalam kaidah yang ke-42 tentang menjaga sumpah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya yang bisa saya jawab. Bismillah. Orang yang bermaksiat dan banyak dosa, apakah doanya dikabulkan Allah? Orang yang bermaksiat dan
dan banyak dosa. Apakah doanya itu dikabulkan? Maka kalau ketika kita melakukan banyak dosa ataupun banyak melakukan maksiat, ini adalah di antara penghalang doa. Saya ulangi, seorang yang banyak bermaksiat atau dia melakukan banyak dosa, ini adalah jalan atau ini adalah penghalang dari doa yang kita panjatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat, aku mengabulkan, aku pasti mengabulkan doanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan doanya. Tapi ayat setelahnya, lanjutannya, falyastajibu li waliyu'minu bi. Tapi penuhi dulu panggilanku. Apa makna panggilanku? Laksanakan dulu perintahku, jauhi dulu laranganku. Kalau maknanya kalau pengen doa kita dikabulkan, jauhi dulu laranganku, laksanakan dulu perintahku. Ketika berdoa tetapi larangannya diterjang, maksiatnya jalan, perintahnya dijauhi, perintahnya diremehkan, gimana doanya akan dikabulkan? Falyastajibu li waliyu'minu bi. Naam, itu diantara penghalang doa. Allahu a'lam. Naam. Silakan yang lain. Ya, maka ketika kita menebus kafarat dengan ketika seorang menyalahi sumpahnya, kita melihat ayat yang disebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89 itu dari awal tartib. Dari apa? Tartib, maknanya berurutan. Kalau kita melihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, apa kata Allah? Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Disebutkan untuk apa? Kafaratnya memberikan makan 10 orang miskin. Di sini setelahnya au kiswatuhum atau atau di sini bisa memang karena tidak mampu, karena dalam bahasa Arab atau itu bukan untuk urutan, berarti secara asal ini pertama lebih utama sesuai ayatnya. Pertama memberi makan, kalau tidak mampu tadi pakaian, atau juga yang kedua boleh milih. Kenapa? Karena kalimat au ini bukan untuk urutan, tapi untuk pilihan. Jadi kalau 10 ngasih makan 10 orang ringan, saya duitnya banyak, saya kasih pakaian, nggak apa-apa. Karena di sini disebutkan au kiswatuhum au tahriru raqabatin, atau itu. Nah, jadi boleh apa? Boleh memilih, tetapi kalau sesuai yang disebutkan dari ayat ini, yaitu juga lebih utama, karena Allah menyebutkan yang pertama dalam memberi makan, tapi kalau memilih juga itu dibolehkan. Allahu a'lam shawab. Nah, satu lagi silakan kalau ada pertanyaan.
Cukup? Ya, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.